Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Virus Amin Production. Pada video kali ini kita akan membahas materi perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk pelajaran matematika wajib kelas 10. Ya, misalkan ada soal seperti ini bentuknya, nyatakan bentuk trigonometri berikut dalam sudut lancip. Nah, ada sin 236 derajat, cos 170 derajat, ada kosekan 351 derajat. Kalau kita perhatikan, sudut-sudut yang ada di sini itu bukan sudut lancip, melainkan sudut tumpul ya. Ini berada di kuadran ketiga yang A, untuk yang 170 berada di kuadran 2, dan untuk 351 ini berada di kuadran 4 ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mencarinya atau membuatnya dalam sudut lancip? Ya, kita mengenal istilah kuadran. Nah, kuadran di sini dibagi menjadi 4 ya, yaitu kuadran 1, di sini letaknya. Di mana untuk kuadran 1 itu yang positif adalah semuanya fungsi trigonometri, semua trigonometri ya, untuk sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan itu positif semua. Untuk yang kuadran 2 di sebelah sini, nanti yang positif itu adalah fungsi sin dan kebalikannya, yaitu kosekan, atau singkatannya CSC seperti ini ya. Untuk masalah besar sudut, kalau kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Kalau kuadran 2 antara 90 sampai 180. Nah, untuk kuadran 3 di sebelah sini letaknya. Di sini yang positif nanti adalah tan ya. Perbandingan trigonometri tan dan kebalikannya yaitu kotan. Dan untuk yang terakhir kuadran 4 ini nanti yang positif itu adalah cos dan kebalikannya yaitu sekan. Nah, ini penting nanti kita gunakan, tetapi untuk menjawab soal, misalkan yang A, seperti ini. Sin 236 ya, sama dengan, karena dia berada di kuadran 3 ya, maka ini saya tulis sebagai sin dalam kurung. Nah, kalau kuadran 3 nantinya saya sarankan menggunakan 180 derajat ya, ditambah dengan alfa. Nah, alfanya adalah berapa? Agar menghasilkan 236. Nah, berarti ditambah dengan 56 derajat ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tidak mengubah bentuk, cuma 236 kita jadikan 180 ditambah 56 gitu ya. Nanti secara rumus sudut berelasi ini ya, secara rumus kita di materi kali ini, apabila menggunakan 180 derajat nanti fungsinya tidak berubah ya. Jadi untuk sin tetap menjadi sin, cuma kita ambil yang bagian alfa atau bagian belakangnya yaitu 56 derajat. Nah, karena di kuadran 3 236 ini kan kuadran 3, fungsi sin nanti akan menghasilkan negatif. Nah, sehingga di depan sin ini kita beri min atau negatif sin 56. Jadi perbandingan atau bentuk trigonometri dalam sudut lancipnya adalah min sin 56, teman-teman. Nah, untuk bisa mengerjakan kenapa kok bisa pakai 180 dan sebagainya, di sini saya jelaskan. Jadi untuk kuadran 1 dulu ya. Untuk kuadran 1 kita bisa ada rumus seperti ini. Misalkan sin 90, karena kuadran 1 berarti kurang dari 90. Berarti 90 dikurangi alfa ini sama dengan cos alfa. Ya. Misal saya punya contoh adalah sin 30. Nah, sin 30 ini kan berarti ya sama dengan sin dalam kurung 90 dikurangi 60. Ya kan? Sin 90 dikurangi 60.
derajat. Nah, ini sesuai dengan rumus ya, itu sama dengan cos 60. Nah, sama dengan cos 60. Oke, kita buktikan ya bahwa sin 30 secara langsung kita bisa mencarinya akan menghasilkan sin 30 itu adalah setengah nilainya ya. Kemudian cos 60 ya, secara langsung juga ini akan menghasilkan nilai setengah. Nah, sama ya. Jadi rumus ini terbukti benar. Nah, intinya begitu. Dan untuk fungsi cos ya, fungsi cos 90 dikurangi alfa ya, nanti juga hasilnya adalah sin ya. Jadi berubah fungsi dari sin menjadi cos, kemudian dari cos menjadi sin. Seperti itu. Untuk tan bagaimana? Untuk tan 90 dikurangi alfa berarti juga berubah ya. Kalau tan menjadi kotan alfa. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi kita biasanya kalau kuadran 1 kan nggak usah diubah bentuk atau nggak usah menggunakan aturan ini, kita sudah wajib mengetahui atau hafal ya nilai-nilainya. Mulai dari sin 30, mulai dari sin 0 malah sin 0, sin 30. Jadi sudut yang paling dasar di kuadran 1 yang harus kita ketahui adalah untuk 0, 30, 45, 60, 90 ya. Ini harus kita tahu nilainya, baik fungsi sin, fungsi cos, fungsi tan, sekan, kosekan, dan kotan ya. Untuk kuadran 1 minimal sudah hafal ya atau sudah paham. Nah, baru untuk sudut-sudut yang di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya, kalau kita tidak bisa menghafal semuanya, kita nanti bisa mengubah dalam bentuk sudut di kuadran 1. Namanya adalah ini, perbandingan trigonometri sudut berelasi, atau kita bisa mengubahnya dalam bentuk trigonometri dalam sudut lancip seperti ini, teman-teman. Jadi tujuan materi kita itu adalah mencari ya, terutama sudut-sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4 ya, dengan menjadikannya bentuk sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip kan kita akan tahu nilainya ya, kalau dia istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke, lanjut ke kuadran 2. Nah, ini misal ya. Kuadran 2 itu ada cos 170. Nah, misalkan soalnya adalah cos 170 derajat, maka ini bisa saya tulis dalam bentuk cos ya. Saya sarankan menggunakan 180 dikurangi ya. Karena kalau 180 min berarti dia kurang dari ini ya, garis ini, atau dia berada di kuadran 2. Nah, biar jadi 170 berarti min 10 derajat. Nah, begini. Sama dengan karena ini 180 ya, pakainya 180 derajat, maka fungsinya tidak berubah. Cos tetap cos. Ya. Cos tetap cos. Kemudian alfanya adalah 10 derajat begini. Kemudian karena ini kuadran 2, cosnya itu negatif, teman-teman. Nah, di sini harusnya ada min ya, sorry saya kurang ya. Jadi saya revisi jadi min cos 10 derajat gini. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kuadran. Tadi saya bolak-balik mengatakan saya sarankan. Sebenarnya bisa juga ya, selain menggunakan ini ya, teman-teman, 180 itu juga bisa menggunakan 90 ditambah. Nah, seperti ini tadi. Ini kan sin 90 min alfa, berarti kuadran 1, berarti kuadran 2 bisa menggunakan sin 90 ditambah alfa, tapi nanti fungsinya berubah. Jadi sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan, dan seterusnya. Maka saya sarankan menggunakan yang 180 dikurangi alfa, teman-teman. Nah, untuk sin 180 dikurangi alfa ya, sama dengan, kenapa kok saya sarankan menggunakan 180? Agar fungsinya tetap, jadi sin tetap menjadi sin,
Maka di sini sin cuma diambil yang bagian belakang yaitu alfanya. Nah, karena kuadran 2 sinnya positif, maka di sini nggak ada minnya, sinnya positif. Tapi untuk cos, ya, cos 180 dikurangi alfa, maka menjadi fungsinya nggak berubah, pas tetap cos alfa. Tapi karena kuadran negatif, maka di depannya kita kasih min. Ini contohnya seperti cos 170 tadi. Nilainya adalah min cos 10 derajat. Untuk tan bagaimana? Untuk tan 180 dikurangi alfa berarti menjadi negatif tan alfa. Nah, begini. Tapi kalau mau menggunakan 90 derajat juga bisa. Ini misal ya, sin 90 harus ditambah ya, dan 2 ditambah dengan alfa ya. Maka nanti fungsinya berubah dari sin menjadi cos ya. Berarti cos alfa begini. Dan seterusnya. Nah, karena ini mengubah fungsi, jadi nggak saya sarankan, maka ini yang saya sarankan yang 180 ya. Oke, ini kalau kita lanjutkan, berarti untuk cos 90 ditambah alfa, maka nanti menjadi min sin alfa ya. Kemudian untuk tan 90 plus alfa ya, nanti menjadi min cot alfa. Nah, ini kan fungsinya berubah, jadi bingung ya. Lebih simpel kalau kita menggunakan 180 saja. Nah, kuadran 3 biar nggak berubah juga pakainya 180. Sebenarnya bisa juga menggunakan yang 270 ya. 270 dikurangi alfa. Ini bisa ya. Tapi nanti dia berubah. Nah, ini enggak saya sarankan, yang saya sarankan menggunakan 180 ditambah saja. Jadi misal ada sin 180 derajat ditambah alfa nanti menjadi ya, karena 180 enggak berubah, sin tetap sin, jadinya sin alfa, cuma karena kuadran 3 sinnya negatif jadi ini min. Ya. Kemudian cos 180 ditambah alfa ya, karena ini cosnya juga negatif, maka min cos alfa. Tapi untuk tan 180 ditambah alfa ini tidak negatif ya, karena tan di kuadratika positif, maka positif tetap menjadi tan alfa begini. Nah, kemudian yang kuadran 4 ini teman-teman, saya sarankan menggunakan 360 derajat dikurangi juga tidak berubah menjadi sin alfa, cuma karena ini di kuadran 4 sinnya negatif jadi min sin alfa. Jadi intinya apa nanti ya? Intinya adalah untuk fungsi yang 90 plus minus alfa ya, dia nanti merubah ya atau berubah. Berubahnya itu apa? Dari sin menjadi cos menjadi sin, dari tan menjadi kotan. Nah, ini untuk fungsi 90 plus minus alfa ya. Dan juga satu lagi sama 270 plus minus alfa. Jadi kalau kita menggunakan dua ini dia akan berubah. Jadi kita lanjutkan dulu ya untuk yang cos 360 min alfa. Nah, untuk cos 360 min alfa tidak berubah juga, tetap cos ya. Cos alfa. Cuma karena kuadran 4 nilai cosnya kan positif, jadi ini enggak ada minnya, positif ya untuk cos. Kemudian tan 360 derajat min alfa berarti menjadi min tan alfa. Nah, kita teruskan tadi kesimpulannya. Jadi untuk yang 90 dan 270 itu berubah. Tapi untuk yang 180 derajat plus minus alfa ini enggak berubah tapi tetap ya. Tetap itu artinya apa? Sin ya menjadi sin. Cos tan ya menjadi tan. Nah, sama 360 plus minus alfa begini ya. Jadi nggak merubah perbandingan trigonometri atau fungsi trigonometrinya begitu ya. Kita coba yang ini, kosekan 351 ya sekalian. Jadi singkatannya adalah CSC 351 derajat sama dengan kosekan berarti 60 dikurangi 9 derajat berarti tidak merubah fungsi, maka kosekan tetap kosekan ya.
tetap kosekan alfanya adalah 9 derajat, maka menjadi kosekan 9 derajat. Karena kosekan ini kebalikan dari sin ya, dan dia negatif, maka dikasih min depannya, jadi min kosekan 9 derajat. Nah, kalau teman-teman bingung min kosekan 9 derajat itu berapa, ya bisa pakai kebalikan ya. Jadi kosekan itu kan kebalikan dari sin, berarti bisa menggunakan 1/sin 9 derajat. Nah, untuk 6 untuk 10 derajat ini kan tidak istimewa, maka bisanya dicari menggunakan kalkulator ya. Kalau secara langsung tidak bisa, karena yang secara langsung itu khusus untuk yang sudut istimewa 0, 30, 45, 60 dan 90 ya. Itu teman-teman. Nah, kemudian sedikit lagi ya, sudut negatif yang lebih dari 360 teman-teman. Nah, bagaimana untuk sudut yang negatif? Ya, ini untuk yang sudut negatif. Rumusnya ya, ini kita membahas rumus saja, nanti latihan soalnya di video selanjutnya ya. Jadi untuk sin negatif alfa itu sama dengan, nah kalau ada sin min alfa nanti minnya dikeluarkan, jadi minnya di depan, min sin alfa. Contoh misalkan sin min 30, nah, sama dengan, berarti nilainya minnya di depan, sin 30 ya, berarti sama dengan min sin 30 kan setengah, maka nilainya min setengah, begitu ya. Untuk cos ini berbeda sedikit. Kalau cos itu min-nya hilang ya, jadi langsung positif, karena dia cos itu kan di kuadran 4 ya. Nah, karena dia pada sumbu ini dia positif ya, sehingga yang negatif alfa dia nilainya juga positif. Intinya begitu ya. Intinya begitu. Oke. Kemudian untuk tan min alfa ya, selain cos semuanya negatif ditaruh di depan, berarti ini menjadi min tan alfa. Begini teman-teman ya. Kecuali cos dan kebalikan cos itu sekan ya. Berarti ini untuk kosekan, misal ya, tambahannya kosekan min alfa ya, berarti min kosekan alfa ya. Tapi untuk sekan min alfa berarti nanti nggak ada negatifnya, positif ya, sekan alfa. Untuk kotan min alfa berarti min kot alfa. Begini untuk yang sudut negatif. Kemudian apabila untuk sudut yang lebih dari 300, sin n, ada rumus n kali 360 plus alfa ya. Jadi n ini menyatakan banyaknya putaran. Kalau satu putaran ya lebih, artinya lebih dari 360 derajat, maka yang dipakai itu adalah yang sisa putarannya teman-teman ya. Karena satu kali putaran itu 360, tapi kalau dia ternyata lebih dari 360, maka yang satu kali putaran nggak dianggap. Kalau misalkan lebih dari 2 putaran, berarti yang 2 putarannya nggak dianggap. Jadi yang dihitung yang terakhir. Nah, sehingga rumusnya adalah n kali 360, di mana n ini menunjukkan banyaknya putaran. Nah, ini tidak mengubah nilai juga, tidak mengubah fungsi juga, jadi tetap sin alfa gitu ya. Kemudian cos n kali 360 plus alfa juga hasilnya sama dengan cos alfa. Untuk tan n kali 360 plus alfa ini juga sama dengan tan alfa. Oke, sepertinya itu dulu untuk rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi pada video ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.